perilaku merokok dengan kejadian kanker paru. Nah, apakah perilaku ini ada hubungannya dengan kanker paru yang terjadi? Kan gitu. Kita akan menguji data kita ini dengan uji statistik yang tepat. Karena belum tentu nanti kalau kita masih seperti ini, belum tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa data kita ini pasti akan diuji dengan uji Chi-square kan gitu ya. Karena apa? Belum belum tentu nanti syarat Chi-square-nya terpenuhi, maka kita akan melihat data ini akan kita coba uji dengan Chi-square jika syarat Chi-square-nya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan mengujinya dengan uji Fisher karena tabelnya 2 kali 2. Ya, nah, uh, kembali lagi bahwa uji statistik ini adalah uji hipotesis kan gitu. Kita akan menguji hipotesis kita, apakah hipotesis kita diterima atau ditolak ya. Nah, maka kita kalau seperti ini hipotesisnya bunyinya kan H0-nya tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan CA paru. Sedangkan hipotesis satu atau H alternatifnya, H1-nya ada hubungan antara perilaku merokok dengan CA paru. Oke. Nah, sekarang coba kita uji data kita ini menggunakan uji Chi-square jika nanti syarat Chi-square-nya memenuhi, uji Fisher jika tidak memenuhi syarat. Oke. Mungkin yang sambil membuka SPSS bisa juga dicoba untuk di input datanya ya. Oke, di sini sudah nampak ya di layar Anda. Sekarang saya sudah membuka worksheet-nya SPSS. Sekarang kita akan mengentry terlebih dahulu data yang kita miliki tadi. Sebelum kita entry data, kita membuat dulu template-nya, kan begitu ya. Kita tadi punya variabelnya perilaku merokok. Kita kode karena ini kategori ya. Satu itu untuk merokok. Bentar, data kita tadi apa ya? Merokok dan tidak merokok kan gitu ya. Kode 2 untuk tidak merokok. Oke. Kemudian kita buat satu lagi variabelnya adalah penyakitnya. Ya. Di sini adalah kita beri label penyakit kanker paru. Kita kode satu untuk CA paru, yang satunya dua ini non CA paru. Oke, kita sudah punya template-nya. Sekarang kita tinggal menginputkan data yang kita miliki tadi. Nah ini, jadi yang merokok dengan CA paru positif sebanyak 17, kemudian yang merokok non CA paru 88, dan yang tidak merokok positif CA paru 11, yang tidak merokok dan tidak CA paru 84. Silahkan coba di entry datanya.
ada yang sudah selesai untuk datanya, silahkan. Mungkin jika ada yang sudah selesai, bisa mau ganti yang share screen dengan saya. Baik, kita sudah memiliki data yang kita entry. Sekarang kita akan menganalisis data yang kita miliki ini seperti tadi yang saya sampaikan dengan uji T-square. Tetapi nanti kita akan melihat dulu apakah syarat T-square-nya terpenuhi atau tidak. Baik, mohon diperhatikan ya, kita akan menguji data kita seperti biasanya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih yang cross tab, karena tabel yang kita uji adalah tabel kontingensi, kan begitu. Ya, kemudian kita pindahkan variabelnya, kemudian selnya kita tampilkan observasi, nilai observasi, dan nilai harapan, karena pada prinsipnya tadi disebutkan bahwa T-square ini adalah membandingkan antara nilai frekuensi dengan nilai frekuensi harapan, seperti itu. Ya, jadi kita pilih uh, nilai observasi dan nilai expected outcome-nya. Oke, kemudian statistiknya kita pilih T-square, ya. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Ya, jadi total sampel kita ada 200, ya. Nah, ini kita sudah punya tabel cross tab-nya, ya, mohon diperhatikan. Jadi yang perilaku merokok, kemudian CA parunya positif itu sebanyak 17, ya. Ini adalah frekuensi atau hasil observasinya, sedangkan expected account-nya adalah 14,7, ya.
Kemudian untuk yang merokok tidak CA atau penyakitnya negatif sebanyak 88 dengan expected account itu sebanyak atau nilainya 90,3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat tadi yang saya sampaikan bahwa di tabel Chi-square di bawahnya ini kan muncul tabel Chi-square. Kita harus membaca syaratnya dulu ya. Di sini ada syarat Chi-square yang harus kita baca. Mohon diperhatikan ya di bawahnya tabel ini ada syarat ya. Kalau mau mengetahui syarat Chi-square-nya ada di mana? Nah, ini di bawah tabel Chi-square ini merupakan syarat dari Chi-square yang harus kita baca sebelum kita membaca tabel Chi-square-nya. Ya, di sini disebutkan nol sel memiliki expected account kurang dari 5. Ya, artinya apa? Tidak ada sel yang expected account-nya kurang dari 5. Dan syarat yang pertama, tidak ada sel yang expected account-nya kurang dari 1 atau 0. Sehingga kedua syarat Chi-square itu terpenuhi. Oke, karena syarat Chi-square terpenuhi, maka selanjutnya kita membaca hasil Chi-square-nya. Di sini di baris yang paling atas ada Pearson Chi-square. Nah, ini yang kita baca ya. Karena syarat Chi-square terpenuhi, maka kita bisa membaca tabel Chi-square ini di baris yang Pearson Chi-square. Nilainya berapa? P-nya adalah 0,348 ya. Di sini disebutkan untuk tabel 2 kali 2 karena memang tabel kita adalah tabel 2 kali 2. Oke, jadi P untuk Chi-square-nya nilainya adalah 0,348. Kemudian kita bandingkan dengan alfa. Alfanya adalah 0,05. Bagaimana posisi P Chi-square kita? Apakah kurang dari atau lebih dari alfa 5% atau 0,05? Lebih dari alfa. Lebih dari alfa. Lebih dari alfa. Nah, kalau P kita lebih besar dari alfa, maka H0 kita ditolak atau diterima? Diterima. H0 kita diterima. Kalau H0 kita diterima, maka kesimpulannya adalah Ada hubungan perilaku merokok dengan CA paru. ya, jadi tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian atau penyakit CA paru yang ada di masyarakat, kan begitu. Ya, jadi caranya demikian. Oke. Kemudian sebentar, kalau nanti misalnya syarat Chi-square-nya ini tidak terpenuhi, misalnya ini ada 25% sel yang memiliki expected account kurang dari 5, maka kan tidak memenuhi syarat diuji dengan Chi-square. Maka yang dibaca itu adalah di sini. Di sini ada baris Fisher eksak ya, yang dibaca Fisher eksaknya ini. Jika syarat Chi-square-nya ini tidak terpenuhi. Oke, sekarang kembali lagi ke materi ini, kita memiliki masih punya satu soal latihan ya. Nah, ini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan kadar kolesterol ya. Nah, kita akan menguji apakah set data yang kita miliki ini bisa diuji dengan Chi-square atau pakai alternatifnya. Oke. Sekarang silahkan diinputkan dulu datanya.
Eh, jika sudah ada yang mengentry datanya, mungkin ada yang mau share screen untuk ditampilkan. Silakan jika ada yang mau share screen untuk menunjukkan uji yang dilakukan.
Silakan, ada yang sudah selesai input datanya, monggo untuk di share screen biar yang lain juga ikut tahu. Permisi Bu, mohon izin share screen Bu. Ya, silahkan. Ini sudah Bu untuk input datanya. Selanjutnya untuk analysis-nya Bu. Oke, hasilnya syarat C-square-nya terpenuhi atau tidak? Untuk syarat C-square-nya terpenuhi Bu.
Oke, tidak ada sel yang kurang dari 5 expected account-nya, ya. Kemudian jika dilihat tidak ada sel yang expected account-nya juga kurang dari 1 atau 0, maka syarat T-square-nya terpenuhi. Oke, jika syarat T-square terpenuhi, maka data yang kita miliki ini bisa dibaca di tabel T-square-nya. Berapa nilai P-nya? Untuk nilai P-nya 0,32, yang dimana nilai P-nya kurang dari alfa 0,5, yang dimana hasilnya berarti H0-nya ditolak, sehingga ada perbedaan antara tingkat ekonomi dengan kadar kolesterol. Gitu, Bu. Mohon diperhatikan ya, ini bukan uji beda. Hati-hati, tadi yang saya sampaikan ini adalah Oke. uji hubungan, kan gitu. Ya, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa karena H0-nya diterima ya H0-nya. Iya, diterima H0-nya. Ditolak. Ditolak, Bu. Oke, Lebih karena kecil. iya, karena P-nya kurang dari atau lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan, ya, ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan kadar kolesterol. Ingat ya, ini bukan uji beda, maka kita tidak bisa mengatakan ini ada perbedaan atau tidak, tetapi ini adalah uji hubungan, ya. Oke, baik, bagus sekali ya. Bisa ya, sulit, bisa dipahami. Nah, ya, kalau dilihat di sini di tabel C-square-nya, karena tabel ini bukan tabel 2 kali 2, ya, bukan tabel 2 kali 2, maka eh, bentar ya. Maka C-square-nya fisurnya tidak muncul kan gitu. Yang diuji yang tadi yang pertama saya tunjukkan tabelnya. Nah, ini ya, karena tabelnya tabel 2 kali 2, maka C-square itu kan ada Fisher eksak. Jadi kalau uh, syarat C-square-nya tidak terpenuhi, maka otomatis yang dibaca adalah uji Fisher eksaknya kan gitu. Kemudian bisa turun karena yang soal kedua itu bukan tabel 2 kali 2, tapi tabel 3 kali 2, ya. 3 baris 2 kolom kan gitu. Karena tabel 3 kali 2, maka Fisher Fisher eksaknya tidak muncul, karena kalau nanti C-square-nya ini tidak terpenuhi, maka datanya itu tidak bisa diuji dengan uji Fisher, tetapi diuji menggunakan uji Kolmogorov, ya. Oke, untuk sekalian ya, mumpung share screen, kalau coba dilihat di data. Nah, coba diklik di analyze, kalau nanti masuk ke Kolmogorov, ya, oke, masuknya ke non parametrik. Seandainya kan gitu ya, seandainya data kita tadi syarat C-square-nya tidak terpenuhi, maka kan tidak bisa diuji pakai C-square, maka harus pakai alternatifnya yaitu uji Kolmogorov. Nanti dipilih yang two independent sample, coba diklik yang two independent sample, oke. Nah, di sini ada Kolmogorov, sama prosesnya seperti Mann-Whitney. Kemarin kita sudah mencoba menguji dengan Mann-Whitney kan, ya. Maka nanti yang diaktifkan tes tipenya, tes type-nya itu bukan Mann-Whitney tetapi ke Kolmogorovnya. Ya, caranya sama. Dua. Karena kan di kategori kadarnya ada dua. Ya, nanti caranya seperti itu. Oke, ya.
Nah, nanti akan muncul kolmogorofnya seandainya misalnya tadi syarat C-square-nya tidak terpenuhi, maka caranya adalah demikian, menggunakan uji alternatifnya karena bukan 2 kali 2 maka bisa digunakan uji Kolmogorov. Hati-hati ya, Kolmogorov ini beda dengan Kolmogorov uji distribusi data ya. Karena di uji distribusi data kan juga ada Kolmogorov kan gitu. Jadi mohon diperhatikan Kolmogorov untuk uji hubungan ini beda dengan Kolmogorov yang digunakan untuk uji distribusi. Ya, kalau ini nanti masuknya ke non parametrik sebagai alternatif jika syarat C-square-nya tidak terpenuhi. Oke, coba kembali lagi ke datanya. Nah, coba yang tabel 2 kali 2 datanya dirubah. Saya ingin menunjukkan jika nanti syarat C-square-nya tidak terpenuhi. Coba dirubah yang merokok, yang CA paru ditambahi coba. Yang CA Ditambah jumlahnya, Bu. penyakitnya. Iya, yang penyakitnya. Bukan yang penyakitnya ini. Yang nah, ini coba yang non CA dikurangi diganti yang CA. Dikuranginya bebas atau berapa nggak, Bu? Coba berapa ya? Tadi berapa tadi? Tadi Ini yang tadi yang CA 17. 17. Coba Iya. dibuat sampai 50. Udah, Bu. Ya, kalau sudah coba dianalisis. Masih terpenuhi enggak syarat parametrik, syarat C-square-nya? Ini ya, yang paling bawah ini. Ya, oke, Bu. Oke, 0%, Bu. masih Masih terpenuhi. sesuai. Iya. Iya. Coba ditambah lagi aja. Untuk CA-nya nggih, Bu, ditambahin lagi. Iya, iya, coba. Oke, coba cukup dulu dianalisis. Masih terpenuhi, Bu. Yang tidak merokok, coba. Yang tidak merokok juga Ah, ditambah. Yang tidak merokok, yang CA-nya ditambahi sampai 50. Coba. Masih terpenuhi ya? iya, masih terpenuhi. Coba ditambah lagi. Coba di ini, yang merokok, yang merokok ditambah. Yang non non CA disisakan 10 aja yang tidak Oke, merokok. baik, Bu. Untuk yang tidak merokoknya tetap nih, Bu. Iya, dibuat tetap aja coba. Iya.
Masih. Tapi ini yang berubah yang sebelah sini ya, Bu. Expected count-nya. Masih tetap memenuhi syarat 0%. Iya, masih memenuhi syarat tapi coba Hmm. ditambah lagi aja ya. Gini, Iya. yang coba dibuat yang merokok, yang tidak merokok, CA-nya dibuat 5 saja. Dibalik sekarang, yang tidak merokok, yang CA, atau yang tidak merokok, yang non, tidak merokok, yang non 5. Maaf. Yang nonnya disisakan 5 gitu. Iya, masih terpenuhi ya. Jadi, masih terpenuhi. Atau dibuat aja yang tidak merokok, yang non, dibuat, sisakan lagi tinggal 2. Masih sama, Bu. Disisahkan 1 coba. Yang tidak merokoknya nih, Bu. Iya, 25%. Satu sel 25%. 25%. oke. Ya. Nah, kalau seperti ini jadinya kan beda dengan tadi. Nah, ingat syaratnya kan tidak boleh ada sel yang expected account-nya 0 atau kurang dari 1 dan yang expected account-nya kurang dari 5 tadi di syarat adalah maksimal 20% kan gitu. Nah, karena ini tabel 2 kali 2 maka satu sel saja nilainya kurang dari 5 maka sudah tidak memenuhi syarat karena satu sel saja karena 4 sel maka sudah 25% kan gitu. Ya. Nah, yang dibaca syaratnya ini ada 25% sel yang uh, nilai expected account-nya kurang dari 5. Dalam hal ini nilainya adalah 4,8 ya atau 4,75 jika dibulatkan 4,8 kan gitu. Maka di tabel chi-square-nya ini kita tidak bisa membaca di baris chi-square tetapi yang dibaca adalah di baris yang Fisher. Oke, berapa nilai P Fisher-nya? Permisi, Bu. Ini yang sebelah kiri atau yang kanan ya? Yang Nah, two tile. yang dibaca harus yang tutel, yang dua sisi. Berapa nilainya? 0, Untuk nilai P-nya 0,02. ya, seperti itu. Ya, caranya nanti demikian. Jadi, kalau syarat chi-square yang ada di bawah tabel ini tidak memenuhi, maka yang dibaca adalah di Fisher eksaknya. Tetapi kalau untuk tabelnya jika bukan tabel 2 kali 2 kan tidak muncul Fisher eksaknya, maka diuji dengan uji Kolmogorov. Seperti itu.
Oke, mungkin sampai sini C-square dan alternatifnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apakah sulit? Sulit nggak? Enggak. Enggak ya. Belum. Jadi sebenarnya kalau kita paham, maka kita akan menganggap ini tidak akan sulit. Caranya adalah demikian tadi ya. Yang sulit itu mungkin yang dianggap sulit itu adalah menentukan data saya ini diuji dengan uji apa. Itu biasanya yang membuat sering sekali salah kan gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau untuk memilih uji apa yang digunakan, kita ada beberapa langkah yang harus dilalui ya. Mulai dari melihat jenis hipotesisnya, kemudian skala datanya, jumlah kelompoknya, berpasangan atau tidak dan sebagainya itu harus dilihat sehingga nanti kita bisa menentukan uji hipotesis mana yang tepat untuk data yang kita miliki kan gitu. Kemudian jika sudah memilih uji hipotesis yang tepat, maka harus diperiksa syarat uji tersebut. Kalau nanti uji yang dipilih adalah kelompok parametrik, maka syarat parametriknya harus diperiksa dulu apakah terpenuhi. Jika terpenuhi bisa lanjut, sedangkan jika tidak terpenuhi maka pakai alternatifnya. Sedangkan jika uji yang digunakan adalah uji C-square dan sebagainya, maka syarat ujinya harus dilihat. Jika terpenuhi, maka bisa digunakan uji yang dipilih. Jika tidak, maka harus menggunakan uji alternatif sebagai pengganti karena syarat uji yang dipilih tidak terpenuhi. Seperti itu. Ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Izin stop share dulu nih, Bu. Iya, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan uji sampai sekarang kita sudah menguji beberapa uji hipotesis ya. Mulai dari uji beda kita ada uji T untuk dua kelompok ya, baik berpasangan maupun tidak berpasangan. Kemudian yang lebih dari dua kelompok kita sudah menguji menggunakan uji ANOVA ya, one way ANOVA dengan berbagai alternatifnya. Kemudian kita menguji data kategorik ya, karena ini data kategorik dengan C-square dan alternatifnya. Semoga semakin banyak yang dipelajari, uji hipotesisnya tidak semakin lupa seperti itu. Ya. Oke, silahkan jika ada yang mau disampaikan. Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya, silahkan. Kalau Bagaimana? kalau di uji C-square ini tuh apakah misalkan tadi yang contoh soal perilaku merokok sama tidak merokok gitu. Kan H0-nya tadi kan diterima lebih dari alfa. Kemudian kesimpulannya kan tadi itu tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian CA paru. Jadi kesimpulannya itu beda sama kayak yang uji perbedaan gitu. Jadi misalkan kalau H0-nya diterima itu kesimpulannya tidak ada hubungan, kalau H0-nya ditolak berarti ada hubungan. Apakah begitu, Bu? Sebentar, kembali lagi. Mohon maaf ya kalau tadi ternyata salah. Begini, prinsipnya H0 itu bunyinya selalu tidak ada, kan gitu. Iya. Tidak ada beda, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, itu adalah H0. Iya. Ya. Sedangkan H1 atau H alternatif itu bunyinya selalu ada. Ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh, ada korelasi, itu adalah H1 atau HA, H alternatif atau hipotesis kerja dan gitu. Sehingga kalau H0 ditolak, ya, H0 ditolak, maka sama dengan H alternatif atau H1 kan yang diterima. Ya, Iya, Bu. kalau H1 yang diterima, maka kesimpulannya apa? Kita lihat kembali hipotesis A-nya bunyinya bagaimana? Bunyinya Tidak. selalu hipotesis alternatif bunyinya selalu ada. Iya.
ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh, ada korelasi. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau H alternatif yang diterima, kita lihat bunyi H alternatif kita seperti apa. Ya, kalau bunyi H alternatifnya kita atau H1-nya kita bunyinya ada, maka kesimpulannya ada. Entah itu ada beda, ada pengaruh, ada hubungan, ada korelasi. Seperti itu ya. Kuncinya ada di hipotesis kita bunyinya bagaimana. Dan hipotesis itu selalu H0-nya bunyinya tidak ada, H1-nya bunyinya selalu ada. Mohon maaf kalau tadi mungkin kebalik gitu ya. Jadi Nggih, Bu. seperti itu. Jadi kalau H0 ditolak, maka H1-nya yang diterima. Kalau H1-nya yang diterima, maka kesimpulannya apa? Ada. Apakah itu ada beda, ada pengaruh, ada hubungan, ada korelasi seperti itu. Kalau H0-nya yang diterima, maka bunyinya selalu tidak ada. Tidak ada beda, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Mohon maaf kalau tadi kebalik gitu ya. Nggih, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, itu ada yang lain? Terima kasih koreksinya ya. Karena kebetulan mohon maaf ya saya ini sebenarnya nge-zoom double. Ini ada rapat plotting di prodi jadi mohon maaf kalau tadi saya tidak gitu mendengarkan. Karena konsentrasinya terbagi dengan rapat. Seperti itu. Makanya bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi? Jika tidak, mohon maaf ya, saya mohon izin untuk mengakhiri karena saya mau di rapat prodi karena sekarang sudah sesi diskusi di rapat prodinya. Ya, jadi sekali lagi kita sudah mempelajari sepertiga paling enggak lebih dari sepertiga, 2/3 dari uji-uji hipotesis di kelompok uji bivariat ya. Kita sudah uji beda, uji hubungan, kita yang belum adalah uji korelasi di uji bivariat, sehingga semakin banyak, jangan sampai semakin lupa, jangan uh, bingung karena masing-masing uji bisa jadi entry datanya, pilih di analyze-nya juga berbeda. Makanya mohon ya diperhatikan kalau ini tadi direkam nanti bisa diulangi kembali sehingga kalau tambah lagi uji hipotesis yang dipelajari tidak akan semakin lupa dengan uji-uji yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, demikian. Oke, semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika tadi ada sedikit kesalahan ya. Ingat bahwa hipotesis itu untuk hipotesis nol bunyinya selalu tidak ada dan hipotesis satu atau hipotesis alternatif bunyinya selalu ada. Dan yang kita uji kalau di statistik itu selalu hipotesis nol. Maka keputusannya adalah menolak atau gagal menolak hipotesis nol kan gitu ya. Atau menolak atau menerima hipotesis nol. Jika hipotesis nol ditolak, maka kesimpulannya pasti hipotesis satu. Kalau hipotesis nol diterima, maka kesimpulannya pasti hipotesis nol tersebut. Gitu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya hari ini nge-zoom double dengan rapat plotting prodi untuk semester depan. Jadi mohon izin saya untuk mengakhiri diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Eka. Waalaikumsalam. Ya, Terima mohon kasih izin banyak, Bu. untuk live ya. Iya, Bu.